1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elvina Fujati dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan naskah dari kelompok 3. Yang pertama yaitu pendahuluan. Unit laboratorium adalah unit yang melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Spesimen klinik adalah bahan yang berasal atau diambil dari tubuh manusia untuk keperluan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan analisis lainnya, termasuk new emerging dan remerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik. Berdasarkan cara pengambilannya, spesimen dibagi menjadi spesimen kritikal atau invasif CNS seperti otak darah, katup, jantung, cairan perikardial, cairan amnion, bronkoalveolar lavage-bell, dan cairan vitreous. Spesimen mikrobiologi klinik yang tidak diawetkan seperti sputum, jaringan feses, aspirasi luka, pus, dan tulang. Spesimen mikrobiologi klinik yang memerlukan akurasi dalam jumlah penyebab infeksi seperti urin, tip catheter, dan jaringan kuantitatif. Spesimen mikrobiologi klinik yang memerlukan penyimpanan khusus, misalnya pada pemeriksaan bakteri anaerob. Kasusnya yaitu seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari belakangan disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Jawaban dari kasus. Dari gejala yang dialami pasien tersebut, kemungkinan pasien tersebut mengalami infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini merupakan kondisi akibat terjadinya invasi mikroorganisme pada saluran kemih. Risiko terkena ISK pada wanita lebih tinggi dibandingkan pada pria. Secara umum, ISK dibagi menjadi 2, yaitu ISK bagian bawah dan ISK bagian atas. ISK bagian bawah dapat terjadi melalui inflamasi pada kelenjar prostat, peradangan pada vesika urinaria, atau kandungan kemih, serta peradangan yang mengakibatkan luka pada uretra. ISK bagian atas dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal, pembengkakan nefron, dan abesen renal. Keberadaan ISK ditandai dengan nyeri suprapubik, disiuria, hematuria, urgensi, dan straguria, bahkan ada yang disertai demam, muntah, dan nyeri punggung. Bakteri E. coli menjadi penyebab paling sering terjadinya ISK dibandingkan dengan bakteri gram negatif lainnya ataupun bakteri gram positif. E. coli dominan ditemukan pada sampel urin penderita ISK. Selain bakteri tersebut, bakteri lain yang ditemukan adalah Klebsiella sp, Citrobacter sp, Staphylococcus aureus, Coagulase negatif Staphylococcus, dan ada pula jamur Candida. Baik, lanjut. Masuk pada patofisiologi. ISK adalah infeksi yang paling sering didapat masyarakat dunia dan patogen yang paling umum adalah E. coli. Beberapa penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ISK seperti umur, jenis kelamin, berbaring lama, penggunaan obat imunosupresan dan steroid, pemasangan kateterisasi, kebiasaan menahan kemih, kebersihan genitalia, dan faktor predisposisi lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor risiko ISK disebabkan oleh yang pertama, organisme gram negatif bakteri Pseudomonas aeruginosa adalah patogen yang paling umum yang bertanggung jawab untuk pengembangan ISK di antara pasien kateter yang didapatkan dari pemasangan dalam jangka panjang, serta bisa diakibatkan juga oleh hygiene kateter, disfungsi bladder pada usia lanjut, dan pemasangan kateter yang tidak sesuai dengan SOP. Yang kedua yaitu pola bakteri Uropathogenik Escherichia coli atau UPEC yang bermuatan P. fimbriae, agen penyebab sebagian besar ISK, termasuk sistitis serta BPH. ISK terjadi karena faktor pendukung penyakit lainnya
seperti inkontinensia urin, yaitu pemasangan seling meduteral yang mengakibatkan terjadinya ISK setelah 1 tahun tindakan karena usia lanjut yang mengakibatkan menurunnya fungsi organ kemih. Dan yang kedua itu yaitu HIV, bakteri E. coli karena kontak homoseksual dan dampak penyakitnya. Yang ketiga itu DMTP2 karena kontrol glikemik yang buruk dan fungsi ginjal yang buruk serta riwayat SI sebelumnya. Faktor lainnya yaitu yang didapatkan ISK dapat disebabkan akibat resisten terhadap berbagai obat antibiotik. Dalam ISK serta faktor lainnya misalnya kateterisasi urin, rawat inap sebelumnya. Infeksi saluran kemih anak diakibatkan sebagian besar pada anak laki-laki karena tidak disirkumsisi. Kebiasaan membersihkan genitalia yang kurang baik, menggunakan popok sekali pakai dengan frekuensi penggantian popok sekali pakai di bawah 4 kali per hari, dan durasi penggunaan popok yang lama serta kebiasaan menahan buang air kecil. Selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan urin. Yang pertama dalam pengambilan sampel spesimen. Jadi spesimen urin diambil dan ditampung sekitar 20 ml urin di dalam suatu wadah steril ketika sedang berkemih. Lalu setelah itu wadahnya harus langsung ditutup agar tidak terkontaminan oleh bakteri patogen lainnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan spesimen dan dibawa di laboratorium dalam waktu kurang dari 1 jam atau disimpan dalam kontainer suhu 4 derajat Celcius dan diperiksa maksimum 24 jam setelah pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik ini dilakukan dengan pewarnaan gram. Yang pertama dibuat apusan untuk pewarnaan gram. Langkah kerjanya yaitu yang pertama menuang 10 ml urin ke dalam tabung sentrifuge steril. Setelah itu disentrifugasi pada kecepatan 1500 rpm selama 10 menit. Lalu dibuang sepernatannya, kemudian ditambahkan aquades, lalu diaduk dengan OC steril hingga homogen. Selanjutnya pewarnaan gram. Dengan mengambil 1 OC apusan lalu diletakkan pada objek gelas, didiamkan hingga kering. Setelah itu difiksasi dengan etanol lalu dipanaskan, lalu ditambahkan pewarna gram A yaitu kristal violet sebanyak 2-3 tetes. Lalu didiamkan selama 30 detik sampai 1 menit. Lalu ditambahkan gram B yaitu iodin sebanyak 2-3 tetes. Lalu didiamkan selama 1 menit. Lalu ditambahkan lagi pewarna gram C yaitu decolorize berupa alkohol, lalu didiamkan selama 15-30 menit. Setelah itu ditambahkan pewarna gram D yaitu sapranin, lalu didiamkan 1-2 menit. Pewarnaan gram ini digunakan untuk membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif. Lalu untuk juga mengetahui adanya leukosit dalam urin karena leukosit akan berwarna merah pada pewarnaan gram. Selanjutnya itu carik celup urin. Bakteri dalam urin dapat dideteksi dengan metode carik celup urin. Untuk mendeteksi leukosit esterase dan nitrit digunakan juga strip urin. Dalam strip urin ini terdapat reagen tertentu yang dapat bereaksi dengan senyawa yang ingin dideteksi dan akan menghasilkan warna yang khas. Selanjutnya itu uji deteksi leukosit esterase dengan metode carik celup. Jadi uji ini didasarkan pada prinsip enzim leukosit esterase yang dapat menghidrolisis substrat 3-hidroksi-5-fenilpirol N-tosil L-alanin menjadi pirol alkohol. Alkohol ini nantinya akan bereaksi dengan reagen garam diazonikum yang terdapat dalam strip urin dan akan menghasilkan warna ungu. Intensitas warna ungu yang terbentuk sesuai dengan jumlah enzim leukosit esterase. Enzim leukosit esterase adalah enzim yang terdapat pada granula leukosit granulosit. Langkah-langkah uji deteksi leukosit esterase yaitu yang pertama memasukkan sampel urin ke dalam tabung reaksi, lalu dimasukkan strip dipstick selama 1 menit, lalu dibaca stripnya dan dibandingkan pada strip reader.
Seringkali perubahan warna dapat terjadi 1-2 menit setelah pencelupan. Selanjutnya itu uji deteksi nitrit dengan metode cari celup. Adapun langkah-langkahnya yaitu memasukkan sampel urin ke dalam tabung reaksi, lalu masukkan strip dipstick selama 1 menit. Kemudian dibaca stripnya dan dibandingkan dengan strip reader. Dan juga akan terbentuk perubahan warna sekitar 1-2 menit setelah pencelupan. Selanjutnya itu kultur urin. Kultur urin dilakukan saat banyak sekali mikroorganisme yang ditemukan pada pemeriksaan mikroskopik dan cari celup urin. Kultur ini digunakan pada media agar darah atau blood agar dan McConaughey. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, digoreskan urin pada media blood agar dan McConaughey, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Jika koloni belum tumbuh jelas, maka inkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu dihitung koloni yang terbentuk. Hasil yang dinyatakan positif ditemukan lebih dari 105 mikroorganisme per mililiter urin, sesuai dengan penelitian. Uji aktivitas atau eosin metilen blue agar atau EMBA itu merupakan media selektif dan diferensial. Pada media ini mengandung eosin dan metilen blue, yang dimana menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Oleh karenanya media ini dipilih untuk bakteri gram negatif. Selain itu, EMBA juga mengandung karbohidrat laktosa yang menyebabkan bakteri gram negatif terdiferensial berdasarkan pada kemampuan bakteri untuk memfermentasikan laktosa. Warna media sebelum adanya bakteri yaitu berwarna merah keunguan. Koloni yang terbentuk akan berwarna hijau metalik pada media EMBA dikarenakan Escherichia coli ini dapat memfermentasi laktosa sehingga terjadi peningkatan kadar asam dalam media, di mana kadar asam yang tinggi dapat mengendapkan metilen blue dalam media EMBA. Uji aktivitas biokimia. Inokulasi pada media biokimia, reaksi koloni dengan ciri berbentuk bulat, berukuran kecil, berwarna merah ini memiliki rata atau permukaan cembung semikoid dan dengan hasil fermentasi laktosa positif pada MCA. Dilanjutkan dengan inokulasi pada media reaksi biokimia. Media biokimia reaksi yang digunakan adalah media dengan kandungan gula atau glukosa, laktosa, maltosa, manis, atau sukrosa sebagai sumber karbon, medium, liger, iron, agar. Hasilnya itu uji biokimia reaksi melibatkan 12 set medium, yaitu dengan media uji fermentasi gula sebanyak 5 macam, dan media uji motil, media KIA, media urea, media indol, media NR, media PP, dan media uji citrate. Isolat bakteri dinyatakan positif dapat memfermentasi gula yang diujikan apabila media yang semua berwarna hijau berubah menjadi kuning ataupun berbentuk gas. Hasil fermentasi berupa gas ditandai dengan adanya gelembung udara di dalam tabung dirham ataupun tabung dirham yang terangkat. Hal tersebut menandakan bakteri mampu memfermentasi karbohidrat. Terbentuknya cincin merah pada permukaan media indol, NR, dan PP menandakan hasil positif. Cincin merah pada media indol menunjukkan kemampuan bakteri dalam mendegradasi asam amino triptofan, asam amino
Triptofan merupakan asam amino esensial yang dapat didegradasi oleh beberapa spesies bakteri dengan menghasilkan produk berupa indol asam amino dan derivat. Produk indol dapat diketahui dengan mereaksikan diakan pada media indol dengan reagen Cofrex dengan hasil terbentuknya cukur merah. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.